Shalom, salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Selamat siang. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan, keluarga besar Bapak Dr. Yunus Wonda, Ibu dengan istri almarhum yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua keluarga, jemaat anugerah, Bapak Gembala dan semua diaken yang terus mengambil peran di dalam ibadah hari ini, juga orang tua yang sudah datang dari wilayah Yamo yang saya kasihi, dan semua pimpinan gereja wilayah yang ada di sini yang bersama-sama ibadah hari ini, Bapak Wakil Presiden yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk buat kita semua, dan para kader-kader, Bapak Telenggen, Bapak Elabi, dan semua kader yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin sekali untuk sampaikan ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita jaga gereja ini dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu ada beberapa kali saya ada di wilayah-wilayah dan turun dalam suasana duka seperti ini dan lain sebagainya, tapi ada ajaran-ajaran sesat yang masuk di dalam gereja kita, dan ini perlu waspada, perlu jaga untuk kepada kita semua. Yaitu adalah praktek-praktek kecil yang biasa kita lakukan di dalam gereja. Ada orang yang sedikit bergerak di dalam komunitas-komunitas orang asli Papua, tetapi mereka berdoanya begini. Mereka bilang, kami berdoa atas nama alam, tulang belulang, atas nama Allah dan lain-lain. Ini sudah beredar di mana-mana. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pimpinan saya mau sampaikan bahwa itu ajaran sesat yang bisa membahayakan untuk gereja kita ke depan dan umat Tuhan untuk ke depan. Sekali lagi, tidak boleh menyembah kepada Allah-Allah lain. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah menyembah kepada Allah lain. Kemudian hal yang lain adalah banyak orang dalam suasana duka seperti ini percaya kepada hal-hal awan, ya, cuaca, kalau musim kemarau, musim hujan, ya, ini sudah mulai bicarakan di dalam pondok-pondok. Ya, nah ini hati-hati sekali, ini bagian dari ajaran sesat. Khotbah tadi itu luar biasa karena mereka tidak ada dalam komunitas itu. Kemudian hal yang lain adalah sudah mulai ramai, yaitu bunuh babi. Terus mereka lihat di dalamnya ini baik atau tidak, arahnya kemana. Ini sudah mulai terjadi, ya. Ini di kelas di sini sudah mulai terjadi. Saya lihat itu, saya lihat, ya, bukan dengar, saya lihat itu. Bapak-bapak pimpinan klasis dan jemaat di sini, tolong jaga ini, ya. Itu kita sudah tinggalkan dulu kita sudah buang itu, sudah tidak pakai lagi. Kemudian hal yang lain adalah kemudian setelah itu ada suatu kelompok keluarga duka lalu mereka bawa amplop masuk ke dalam gereja. Ini ajaran sesat Bapak Ibu sekalian, ya, ini ajaran sesat, ini membahayakan untuk gereja kita ke depan. Barang-barang begini orang tua kita sudah tinggalkan. Sekali lagi, ya, tidak boleh lagi bawa orang mati bawa dalam gereja, tidak boleh. Ya, firman Tuhan sangat jelas hari ini menguatkan kita luar biasa. Ya, kami orang gini cukup 3 hari dan besok kita tutup. Kenapa? Karena Yesus 1 kali mati dan hari ketiga dia sudah bangkit dan selesai. Nah, karena itu sudah selesai. Setelah itu cepat keluarga duka, yang keluarga besar untuk Bapak Wonda di sini, gereja minum tidak, jangan tahan lama sampai 1 bulan, tidak boleh. Tidak boleh, kita kekuatan ada dalam gereja. Ya, tidak boleh lama. Lalu mau untuk gereja itu yang terjadi di mana-mana yang saya lihat sendiri. Kemudian gara-gara orang meninggal karena curiga, karena kuguruo, curiga karena aneh kalau tiap ini wakira ko
Walaupun ini wakarago karena mereka curiga sama orang, lalu tidak masuk gereja. Setelah tidak masuk gereja, tidak ikut perjamuan kudus. Setelah itu waktu mau ambil perjamuan kudus, dia mulai taruh-taruh amplop di bawah perjamuan. Anam amen ambrun inam lama kalian nak me ya kondak men ambrun kiro, tapi taruh uang lagi di situ. Ini juga ajaran sesat. Bapak Ibu sekalian, ini juga ajaran sesat. Tidak boleh itu, ada hal-hal ini ada dalam gereja Injili di Indonesia. Ya, ini hal yang sangat penting untuk bagi kita. Yang berikut saya lihat, saya punya mama-mama yang jualan di pasar, di mana saja, pasar di Wamena, Jayapura atau di mana saja, ada para-para, lalu di situ taruh karung-karung plastik atau karung goni, kemudian setelah jualan ada view-view dong, bikin dia bicara-bicara, bikin tangan macam-macam supaya jualannya laku. Nah, ini juga ajaran sesat. Ya, kelihatannya sederhana, tetapi ini berbahaya untuk kita semua. Ya. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam kita yang menciptakan sendiri. Itu bukan firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar, ini kesempatan kita ada bersama-sama di sini. Ini toh mendia boleh ambil keunggulan Tuhan pakai hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya mau jujur sampaikan kepada kita sekalian. Hari ini kita punya kader-kader, ya hari ini Tuhan pakai mereka di pemerintahan itu karena rahasianya hanya satu saja. Satu saja, ingat. Orang tua dulu yang tadi yang saya cerita ini, kuguroka lain-lain, mendong ambil simpannya rilek, semua waktu ambil bakar ke beberapa anak-anak kita, termasuk saya bicara ini, kita hari ini ada, ya, kita hari ini ada, itu karena hasilnya itu, hasil itu. Dia ke beberapa nih kalau nanti kembali lagi ke situ, nanti kita tidak ada harapan untuk masa depan. Ini kita mau merdeka ini, jangan bikin kacau di dalam perjalanan dengan tanda-tanda karena hal-hal yang begitu. Nanti kita ke depan tidak ada harapan. Jadi ini ke depan harapan gowarin orangnya. Ya, kita punya harapan masa depan penuh dengan harapan besar. Jadi yang hal-hal ini akan menghalangi kita semua untuk generasi berikut ini. Saya punya anak sekolah minggu yang ini, mereka ribut. Ini generasi luar biasa ini, supaya arahkan mereka kepada Tuhan dan supaya kita bisa jalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pertama. Yang kedua adalah orang Papua, Bapak Ibu sekalian, kita mati dari 5 poin. Ini penting, Bapak-bapak yang merasa orang Papua, dengar ini baik. Kita semua akan habis dengan 5 hal, 5 jembatan, 5 penyebab. Yaitu yang pertama, kita mati karena HIV. Sekali lagi, orang Papua habis karena HIV. Yang kedua, orang Papua habis karena miras. Sekali lagi, orang Papua habis karena miras, minuman keras, ya, minuman keras. Kemudian yang ketiga, orang Papua habis karena ada perang suku, perang kelompok antara orang Papua dan orang Papua baku bunuh. Kita habis ini, Bapak Ibu. Kita setelah itu mau lari kemana? Saya mau tanya. Setelah bikin perang suku, setelah baku bunuh antara kita dengan kita, mau pindah ke Jawa bisa? Bisakah tidak? Orang Papua pernah pindah ke Jawa, orang Papua pernah pindah ke Kalimantan, orang Kalimantan pernah pindah ke Papua, orang Jawa pernah pindah ke Papua, orang Makassar pernah pindah ke Papua, orang Bugis pernah di sana pindah ke Papua. Saya mau tanya, orang hitam keriting ini pernah pindah ke Jawa? Baru kenapa kau bikin perang? Jawab sendiri. Setelah baku bunuh, kita tidak ada tempat untuk lari. Setelah baku bunuh, kita tidak ada tempat untuk hidup. Jadi ada lagu yang bilang itu, surga kecil yang jatuh ke bumi. Kita ciptakan Papua jadi surga kecil supaya kita semua aman di sini. Ya, itu ketiga, kita mati di situ. Nah, karena itu kita harus jaga. Kemudian yang keempat adalah kita orang Papua. Yang keempat itu orang Papua mati karena ditembak oleh militer. Ya. Yang keempat, kita orang Papua mati karena ditembak oleh militer, TNI, Polri, ya, Brimob. Mereka yang bunuh kita untuk mati.
TNI, Polri dan Brimob ini berani sekali bunuh orang Papua itu. Kamu ingat baik. Sekali lagi Bapak kasih tahu, ingat baik. Ya, kami orang Papua ini tidak pernah bunuh orang Jawa, tidak pernah bunuh orang Makassar, tidak pernah bunuh orang Bugis. Kami tidak pernah bunuh haji, tidak pernah bunuh itu ustaz. Tetapi mereka bisa berani bunuh orang Papua, mereka berani bunuh pendeta, mereka berani tembak itu uskup. Ingat itu baik. Karena itu waspada, kita semua jaga. Ya, ini hal yang sangat penting. Karena itu kita semua hati-hati jaga. Kemudian yang berikut itu adalah kita semua dibunuh. Saya punya kader-kader ini adalah dibunuh secara psikologis. Ya, sekarang Bapak Lukas sudah ada di sana. Bapak Lukas sampai dengan detik pagi ini, ya, Mama Julica telepon saya pagi ini bahwa mereka tidak bisa ketemu. Istri anak tidak boleh ketemu. Kita semua sudah tahu keadaan Bapak. Bapak berdiri, kincing saja berdiri. Kita tahu itu ya keadaan. Keadaan Bapak kita tahu. Dia harus ditemani oleh dokter. Dia harus ditemani oleh ada orang yang harus kasih makan, harus kasih minum. Sekarang sudah mau 1 minggu. Siapa yang jaga di sana? Ya, jahatnya bukan main dengan bangsa ini. Ini manusia, ini pemimpin. Karena itu saya minta semua kita masuk dalam doa. Pak Ipen, hari ini saya minta izin kita semua kader-kader, bapak-bapak yang kini memang menggau kita kumpul di STTGD. STTGD jam 4.30, jam 4.30, setengah 5 kita kumpul, kita berdoa. Ada orang datang tuh, ada pendoa-pendoa. Malam kita sudah bicara semua, ada pendoa-pendoa syafaat. Ya, ada di Papua ini ada mama-mama, ada ibu-ibu janda, kemudian ada karunia-karunia pendoa. Malam kita sudah kumpulkan mereka semua. Nanti kita akan sama-sama hari ini berdoa khusus untuk Bapak, khusus untuk orang tua kita, khusus untuk Bapak pemimpin Papua yang sementara hari ini dalam goncangan kita ini, kita berdoa jam 4.30 di STTGD, yaitu di GOR. Pak Ketua langsung saya izin kita berdoa di sana. Ya, dalam waktu 1 jam saja, tidak banyak waktu. Mohon datang, kita berdoa. Ini orakwe, ini negeri aku orakwe, ini negeri orakwe mea. Harus kembali semua kepada Tuhan. Nanti Dia yang bertindak. Ya, ya, kita semua kembali kepada Dia. Tahu malu kami, ini negeri malu rupa. Ya, tahu malu kami. Dia bawa ini minumnya ala jaga orang. Karena Bapak tidak boleh berhenti minum obat. Bapak harus minum obat. Tidak boleh 1 jam pun tidak boleh lewat, tidak boleh minum obat. Sekarang sudah 1 minggu tidak minum obat. Siapa yang kasih makan, siapa yang kasih minum, istri anak saya tidak boleh lihat, kuasa hukum saya tidak boleh lihat, kemudian dokter pribadi juga tidak boleh lihat. Ya. Yesus kenapa begitu? Imai. Bangsa biadab betul. Berdoa ya, kita berdoa. Ya, kita akan berdoa. Akhiran bani yang dia kira-kira nakalon oba. Kita berdoa. Sekali lagi berdoa. Sekali lagi berdoa. Orang gini hari ini harus berdoa. 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 Kita harus berdoa. Saya tidak bisa bicara kata-kata yang panjang, tetapi itu yang saya bisa sampaikan. 2 hal yang penting. Yang satu untuk ajaran-ajaran sesat supaya gereja tetap berdiri kuat. Supaya gereja ini akan menyelamatkan untuk semua orang. Kemudian yang kedua adalah situasi yang kita hadapi, yang kita ikuti. Mari kalau sudah gelap harus pulang ke rumah, tinggal di rumah, lihat istri anak, ya, lihat istri anak, pulang ke rumah. Kalau sudah gelap jangan main banyak di luar. Kita di tanah sendiri tapi tidak aman. Sekali lagi, karena itu akhir kata terakhir dari kata semua kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Sekali lagi semua keluarga kembali kepada Tuhan. Kita akan aman di situ. Di luar kita sudah tidak aman. Kita semua kembali kepada Tuhan. Sekali lagi untuk kader-kader yang mamuga-mamuga, saya undang untuk kita jam 4.30 kita kumpul di STTGD hanya 1-2 jam. Kita berdoa karena ada pendoa-pendoa syafaat yang kita bicara. Mereka akan datang kasih tahu apa yang Tuhan bicara. Kita perlu dengar dalam situasi seperti ini. Setelah Kole dapat ditangkap, kita perlu dengar suara Tuhan. Alanin nanu yo didangarin na ruko nindak me ako me tot me tambah ne kwe akaramban ne kwe we
Leo wae akhirnya mana ke tober dang dia kira kai. Ya, kita tidak ada waktu. Mari. Itu yang saya bisa sampaikan dan terima kasih. Akhir kata Pak Yunus dengan Ibu, saya kemarin sedikit saya sudah sampaikan bahwa ini kedua kali lagi saya sampaikan Musa pergi, firman Tuhan sudah jelas hari ini bahwa Tuhan lebih mencintai dan mengasihi Musa daripada kita semua, karena dia yang memberi, dia yang ambil. Karena itu Bapak dan Ibu, terima kasih pasrah sama Tuhan. Dan saya sudah bilang bahwa ini tantangan bodoh. PBGI tantangan go nih kan. Jadi lagi Bapak harus kuat. Sekali lagi kami semua doa restu. Bapak harus kuat. Bapak harus kuat. Lukas kalian makarak meti, Bapak harus kuat. Bapak harus kuat. Ibu terima kasih banyak. Harus kuat. Tantangan lebih berat akan datang. Kita semua akan kawal. Gereja gini akan kawal. Ya, pasti akan kawal. Kami akan kawal. Karena itu kuat. Saya minta dalam nama Yesus, Bapak harus berdiri kuat. Walaupun ada persoalan, sakit, kehilangan Musa, tetapi harus kuat. Ya. Ada 1000 Musa akan kawal Bapak untuk ke depan. Ya. Kami semua ada di belakang Bapak. Lebih dari itu, Tuhan ada di belakang Bapak dan Ibu. Bapak pemimpin Papua. Mari, selama ini orang gini untuk kaki 2, kaki 3, ke mana-mana, ke kiri, ke kanan. Kau jangan bangga dengan hal-hal yang lain-lain. Ini ke boleh dengar kau ndak meti waktu. Ya, nanti ada waktu saya akan bicara itu, tapi duka tuh meti malu tidak mewah, bukan ini. Wah, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu.